Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Parensa, NIM 19591026. Di sini saya akan membuat suatu video untuk memenuhi salah satu tugas UAS statistik pada dosen Ibu Irni Latifah. Nah, di sini saya akan membuat video uji hipotesis komparatif dengan menggunakan uji one way ANOVA dengan menggunakan SPSS. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai uji one way ANOVA dengan SPSS. Di sini konsep dasar uji one way ANOVA diartikan sebagai uji ANOVA satu faktor, di mana uji one way ANOVA berguna untuk menguji perbedaan rata-rata dan lebih dari dua kelompok. Nanti ada contoh yang akan menjelaskan rata-rata yang lebih dari dua kelompok. Persyaratan dari penggunaan uji one way ANOVA yaitu ada 4. Yang pertama, sampel berasal dari kelompok yang independen. Yang kedua, variabel faktor bersifat non-metrik atau data kategorikal. Yang selanjutnya, data masing-masing kelompok berdistribusi normal dan varian antar kelompok harus homogen atau sama. Nah, selanjutnya ini langkah-langkah uji one way ANOVA. Di sini ada 3. Melakukan uji normalitas Shapiro-Wilk. Nanti kita ada contohnya. Melakukan uji homogenitas, melakukan uji one way ANOVA. Selanjutnya, dasar pengambilan keputusan uji normalitas. Di sini jika nilai signifikan itu lebih besar maka berdistribusi normal. Jika nilai sig itu kurang dari, maka data berdistribusi tidak normal. Baik, di sini ada suatu kasus, salah satu contoh soal. Di sini ia dengan taraf kesalahan 0,05 atau 5%. Di sini seseorang peneliti ingin menguji apakah terdapat perbedaan hasil training product knowledge perusahaan XYZ. Di sini terdapat 3 metode, yaitu yang berartian 2 kelompok lebih ya. Sekarang ini 3 metode. Jadi di sini ada metode diskusi, metode role playing, dan metode ceramah. Di sini masing-masing metode ini memiliki sebanyak 34 karyawan. Jadi pengambilan sampel karyawan masing-masing dikategorikan dengan metode random atau acak. Di sini pertanyaannya, berapa sih rata-rata nilai dari ketiga hasil metode tersebut? Apakah terdapat perbedaan yang nyata antara rata-rata hitung dari ketiga metode tersebut? Baik, selanjut kita lihat di Excel. Nah, di sini sudah tertera dan di sini sudah di pengkodeannya sudah ada. Jadi ini adalah data yang sesuai dari masalah suatu kasus tadi. Dimana di sini akan data yang akan diuji menggunakan one way ANOVA. Di sini nilai dari metode training product knowledge perusahaan XYZ. Di sini ada tiga metode. Yang pertama metode diskusi, yang kedua metode role playing, yang ketiga metode ceramah. Jadi di sini kode respon dari metode diskusi itu adalah A. Nah, di sini nilainya, nilai dari metode diskusi. Ini berjumlah dengan N34. Bisa dilihat, ini N-nya 34. Nah, untuk metode diskusi ini diberikan kode, dikategorikan sebagai 1 agar tidak keliru. Ini 1. Lalu yang kedua metode role playing, yaitu kode responden. Di sini dilambangkan sebagai B. Nah, lalu nilainya adalah ini, nilai dari metode role playing. Bisa dilihat yang saya blok ini. Lalu untuk pembedanya ini diberikan kode metode angka 2. Angka 2 ini adalah metode role playing. Selanjutnya kode ceramah, metode ceramah. Di sini metode ceramah kode respondennya adalah C. Ini sama seperti yang lain, berjumlah 34 karyawan. Lalu nilai dari metode ceramah itu ada ini banyak. Selanjutnya ini kode metodenya yaitu 3. Nah, inilah data yang akan kita uji nanti. Dan ini nilai-nilai di masing-masing metode. Nah, teman-teman, jadi untuk menguji ke depannya nanti kita harus mengcopy atau menyalin nilai-nilai dari setiap metode ini. Jadi yang pertama kode metode diskusi ini adalah 1. Jadi kita akan memblok terlebih dahulu kode metode dari metode diskusi.
Nah, di sini kita blok, klik kanan, copy. Klik copy, kita taruh di kolom ini. Kita klik kanan, paste. Nah, ini adalah kode metode dari metode diskusi. Selanjutnya kita blok nilainya. Kita terapkan nilainya juga agar nanti mudah untuk melakukan pengujian tes. Ini adalah nilai dari metode. Nah, kita pastikan, klik kanan. Nah, yang kedua ini metode role playing, sama saja. Kode metodenya itu di blok terlebih dahulu sampai N ke-34, lalu di copy, lalu ini ditaruhnya di ini ya, di sesudah pada metode diskusi di bawah angka 1, bawah kode metode ini. Klik paste. Bentar, maaf. Klik paste. Kita klik paste. Ini yang kedua. Jadi yang kedua ini kita blok sama yang seperti metode yang pertama tadi. Kita blok kode yang kedua dari metode yang kedua. Klik copy. Nah, kita taruh di bagian sesudah yang kode metode diskusi di sini. Klik paste. Terapkan. Nah, sama kita terapkan nilai dari metode role playingnya juga agar seimbang nanti. Oke. Klik kanan, copy. Kita taruh di bagian ini di bawah. Paste. Selanjutnya yang ketiga yaitu metode ceramah, sama juga. Kodenya kita blok terlebih dahulu. Maaf, kita blok. Kita blok. Klik copy. Klik copy. Klik paste. Nilainya juga, maaf, ini agak sedikit lama. Nah, blok nilai dari metode ceramah, nilai. Klik kanan, copy. Terapkan di bagian bawah ini. Ini adalah nilai dari yang akan kita uji nanti, data yang kita akan uji atau kita tes nanti. Oke, ini semuanya. Nah, ketika nilai ini sudah kita salin yang akan kita uji nanti, maka kita akan menggunakan SPSS. Maka kita buka dulu APK SPSS-nya. Ini. Sebentar. Ini adalah window dari SPSS. Jadi bisa dilihat di sini telah terbuka windownya. Kita klik ini ya di variable view. Kemudian kita siapkan properties atau variabel yang hendak kita olah datanya, yaitu kita taruh pada kolom pertama ini kita buat variabel X ya. Kemudian pada baris kedua kolom pertama itu kita ketik variabel Y. Variabel X ini adalah sebagai variabel metode training dan variabel Y ini adalah sebagai hasil nilai. Kemudian pada label ini bisa kita tulis nama variabelnya, yaitu metode. Cukup metode saja ya. Kemudian yang variabel Y kita buat sebagai nilai.
Kemudian pada kolom values ini, pada variabel x ini kita klik known. Di sini kita kita klik satu. Di labelnya kita buat metode diskusi. Kita add. Lalu yang kedua kita klik 2 filenya, yang kedua label metode role playing, kita add. Lalu yang ketiga, ini value-nya yang ketiga, yaitu metode ceramah. Add. Kita klik OK. Nah, bisa dilihat value sudah lengkap dan sudah kita isi ya. Nah, 3 metodenya sudah ada di values ini. Nah, pada kolom measure ini kita merupakan ini kolom yang nominal, itu pada kolom X nominal. Lanjut pada kolom Y atau nilai variabel Y ini, kita pada kolom measure-nya kita ubah menjadi scale. Nah, pada kolom desimal ini angka 2 ini kita ubah menjadi 0. Mengapa kita ubah angka 0? Karena ini diubah menjadi angka 0. Ini angka 0. Nah, mengapa desimal ini kita ubah menjadi angka 0? Karena kita lihat dulu nilai tadi. Nilai yang kita terapkan pada Excel tadi. Bisa kita lihat nilai di sini pada kolom nilai ini tidak ada koma, nilainya bulat. Tidak ada koma di belakang koma ini. Nah, datanya di sini data nilainya angka bulat ya, tidak ada koma sedikit pun. Sehingga dari yang tadi SPS ini desimalnya angka 2, lalu diganti menjadi angka 0. Selanjutnya kita pindah ke data view. Di sini data view. Kemudian di sini sudah tertera variabel X sama variabel Y-nya. Nah, tinggal kita copy data yang hendak kita uji tadi. Kita buka. Nah, setelah itu kan sudah ada tertera kolom X, variabel X-nya sama variabel Y-nya. Tinggal kita salin lagi data yang ingin kita uji. Maka kita buka Excel. Nah, di sini data yang sudah kita atur kan, ini sudah kita salin semua di bagian ini. Maka bagian nilai ini dan bagian kode yang sudah kita copy dari masing-masing metode, maka kita blok, semuanya kita blok sampai bawah. Semua nilai ini kita blok, lalu kita klik kanan, copy, maka kita salinkan di SPS ini. Kita pastikan. Pastikan. Nah, maka muncullah nilai-nilai yang tadi yang akan kita uji di variabel X sama variabel Y secara otomatis. Selanjutnya, untuk menyelesaikan uji komprehensi one way ANOVA ini, terlebih dahulu kita memastikan bahwa data ini merupakan data normal dan merupakan data homogen. Sehingga kita bisa uji normalitas dan uji homogenitasnya terlebih dahulu. Jadi, untuk melakukan uji normalitas pada data ini, langkah-langkahnya kita klik analyze. Di sini deskriptif statistik bisa dilihat di sini. Kita klik explore. Selanjutnya kita pada kotak kerja ini untuk variabel X atau variabel X ini kita pindahkan ke faktor list ya.
factor list. Nah, kita klik nah, sudah kan nilai Y-nya juga sudah kita klik, kita taruh di dependent list. Sesudah ini kita klik plots, lalu kita centangkan normality plots with stats. Ini kita tanda centang. Continue, oke. Maka timbullah ini explore metodenya. Maka kita lihat di sini terdapat case processing summary-nya, tabelnya banyak di sini di metode ini. Nah, bisa kita lihat di case processing summary ini n-nya berjumlah 34. Untuk metode diskusi itu 34, metode role playing itu 34, dan metode ceramah juga itu 34, berjumlah 34 ya n-nya di setiap karyawan di setiap metodenya. Nah, dengan n-nya 34, maka total dari presentasinya itu adalah 100%. Semua data diikutkan. Nah, semua ini sudah kan, pada tabel case processing ini sudah. Maka di bawah terdapat tabel deskriptif. Bisa dilihat tabel deskriptif. Di sini menjelaskan secara deskriptif masing-masing metode. Kemudian yang di bawah ini juga terdapat tabel. Nah, di sini terdapat tabel yang kita uji tadi, test of normality. Nah, di sini yang kita butuhkan kan, yang kita cari tadi, maka data merupakan distribusi normal atau tidak. Di sini kita lihat nilai signifikasi pada ini Shapiro-Wills-nya ini. Kita menggunakan Shapiro ini karena kita data yang kita olah masing-masing jumlahnya di bawah 50. Di sini bisa kita lihat nilai dari signifikasi ini di bawah. Untuk metode diskusi ini 5,16. Untuk metode role playing ini signifikasinya 0,195, dan untuk metode ceramah itu adalah 0,335. Di mana ketentuannya data yang berdistribusi normal jika nilai signifikasinya lebih besar dari 0,5 atau 5%, dan pada data ini nilai signifikasinya lebih besar dari 0,05 atau 5%. Jadi memenuhi syarat asumsi untuk dilakukan uji one way ANOVA. Kemudian kita melakukan uji homogenitas. Untuk melakukan uji homogenitas, kita bisa langsung sekaligus melakukan uji one way ANOVA. Selanjutnya kita akan melakukan pengujian. Kita kembali ke data. Kita kembali ke data. Sebentar ini. Nah, untuk menguji homogenitas dan one way ANOVA, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Kita klik ini analysis, kita klik compare means. Di sini kita klik one way ANOVA. Bisa dilihat kan? Nah, di sini terdapat metode X atau variabel X. Bisa kita taruhkan di faktor. Yang pada variabel Y atau nilai Y kita pindahkan di dependent list. Nah, kita klik ini, klik post host. Di sini terdiri dari banyak macam pengujian post hoc tesnya ya. Ada 8. Nah, di sini banyak yang memiliki karakter berbeda. Nah, yang sering digunakan untuk menguji pengujian adalah LSD. Di sini juga banyak nih
macam-macamnya 2K. Di sini saya memilih SD karena ini cocok untuk menguji 3 kelompok lebih ya. Klik SD, kita klik continue, kita klik option. Di sini kita aktifkan descriptive sama homogeneity of variant test, karena ini yang kita akan uji. Kita klik centang, kita klik continue, dan klik OK. Maka muncul berikut adalah output lengkap dari hasil analisis data. Kita langsung interpretasikan. Kita lihat dulu mana hasilnya tadi. Di atas, sepertinya di atas. Hasil dari interpretasi tadi ya. Bentar, kita lihat. Nah, di sini terdapat tabel deskriptif. Hasilnya menunjukkan bahwa nilai rata-rata hasil training product knowledge yang menggunakan metode diskusi, nilai rata-ratanya sebesar 78,76. Dan untuk metode role playing itu rata-ratanya dari perusahaan product knowledge itu dalam metode role playing adalah 69,82. Bisa dilihat kan, metode role playingnya adalah 69,82. Selanjutnya nilai rata-rata yang digunakan metode ceramah adalah 59,44. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa rata-rata nilai tertinggi pada hasil training product knowledge di dalam pengujian training product knowledge yang menggunakan metode diskusi itu sebesar 78,76. Di sini terdapat tabel test of homogeneity of variant, peroleh level stabilitasnya 0,579. Artinya untuk uji homogenitasnya, jika nilai signifikasinya lebih besar dari 0,5, maka nilai varian dari data kelompok adalah sama ya, atau homogen. Dan pada tabel tes homogeneity varian menunjukkan bahwa nilai 0,9 ini lebih besar dari 0,05. Jadi nilai signifikasi ini lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data kelompok nilai hasil training product knowledge ini adalah homogen, sehingga asumsi homogenitas ini terpenuhi ya. Lanjut kita ke tabel ANOVA. Di sini pada tabel ANOVA diperoleh nilai F tabel adalah 36,103 dengan nilai signifikasinya 0,000, di mana nilai 0,00 itu kecil dari 0,5, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata hasil training ya pada ketiga metode tersebut, yaitu metode diskusi, metode role playing, dan metode ceramah. Selanjutnya kita menuju ke tabel yang selanjutnya. Bentar, kita lihat. Pada post hoc ini terdapat tabel multiple comparison. Di sini dalam tabel ini kita bahas bahwa jika nilai signifikasinya lebih besar dari 0,05 atau 5%, maka rata-rata sama. Namun
Jika nilai signifikasinya lebih kecil dari 0,05, maka rata-rata IPA dapat simpulkan itu beda, tidak homogen. Untuk mengetahui hasil nilai training product knowledge ini pada metode yang bisa kita lihat di sini. Nilai signifikasinya untuk metode diskusi itu dan metode role playing adalah 0,000, di mana 0,00 ini lebih kecil dari 0,05 atau lebih kecil dari 5%, sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata varian terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai rata-rata hasil dari training pada metode diskusi dan dengan nilai ini ya. Lalu nilai signifikasi untuk metode diskusi dan ceramah, nilai signifikasinya itu adalah 0,000, sehingga lebih kecil dari 0,005 ya. Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata varian terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai rata-rata hasil pada metode diskusi dengan rata-rata hasil training pada karyawan perusahaan X, Y, Z dengan metode ceramah. Selanjutnya nilai signifikasi untuk metode role playing dan metode ceramah. Di sini nilai signifikasinya adalah 0,000, berarti ini lebih kecil dari 0,005 atau 5%, sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata varian terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai rata-rata hasil training product knowledge pada metode role playing dengan metode diskusi dengan nilai rata-rata pada karyawan perusahaan X, Y, Z dengan metode ceramah. Selanjutnya di sini nilai perbedaan rata-rata untuk training product knowledge ini antara metode diskusi dengan metode role playing adalah sebesar 8,941, di mana nilai ini dapati dari nilai rata-rata diskusi dikurangi dengan nilai rata-rata role playing. Bisa kita lihat pada data deskriptif. Kita lihat data deskriptif di sini, di mana nilai rata-rata dari metode diskusi itu 78,76 dan dikurangi dengan metode role playing dari nilai rata-rata yaitu 69,82. Jadi dari 78,76 dikurang 69,82 adalah sama dengan 8,9 yang kita lihat tadi pada ini. Hasilnya adalah 8,941. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai pengujian komparatif dengan menggunakan uji one way ANOVA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.